atau revisi berkaitan dengan draft ini. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, kalau sekiranya sudah cukup siap, kita lempar ke floor saja, Pak. Barangkali ada yang segera ingin menyampaikan masukannya. Ya. Kita persilakan ini. Kita mau secara acak atau mau bergiliran nih kira-kira? Kalau mau bergiliran, kita lihat daftar namanya nih, supaya lebih teratur. Oh, oke. Siap-siap. Ya? Nah, berarti ini paling pertama, yang mau aja, yang mau. Giliran pertama, barangkali ke ini, Mbak Dewi nih, Mbak Dewi Sukma. Ya, ini saya mau komentar di pasal 3 tentang Jalinan Budaya Nusantara berkedudukan di Jakarta. Nah, apakah ini memang harus di Jakarta atau sesuai dengan domisili ketuanya atau cukup Indonesia misalkan di Indonesia, berkedudukan di Indonesia atau provinsi ini kan di Jakarta nama kota atau gimana nih? Saya juga kurang paham, makanya saya tanyakan nih ke Bapak gimana. Kalau versi saya, sebelum yang lain menanggapi ya, kedudukan ini kan memang sebuah tempat yang konkret. Jadi memang harus menunjuk sebuah tempat. Dan kenapa Jakarta? Karena Jakarta kan ibu kota negara, jadi dia lebih netral. Nah, seandainya nanti ada rencana untuk memindah lokasi, dimungkinkan dengan mekanisme mekanisme organisasi yang ada di situ. Kan nanti misalnya gini, dalam beberapa tahun ke depan ada rencana untuk pemindahan ibu kota kan ke Kalimantan Timur. Ya. Ya, nah itu otomatis menurut saya sih kedudukan pun akan menyesuaikan. Kenapa di Jakarta kan kita mendekati ibu kota dan dekat dengan kementerian yang menjadi induk semangnya, kira-kira kayak gitu. Barangkali nanti ada yang bisa memberikan sambutan yang tanggapan yang lain. Barangkali ada tanggapan yang lain selain yang bab 1, bab 2, bab 3. Ya. Pak Dewi. Enggak, saya lebih kepada ADRT mungkin, Pak. Kepada anggaran rumah tangga mungkin. Ya. Seperti pernah saya katakan di grup, itu tuh kita belum ada memasukkan tentang unsur Dewan Pembina dan Pengawas. Jadi sedikit banyaknya menurut saya ini harus dibunyikan. Kalau enggak fungsi dan peran kita enggak jelas gitu kan. Ya. Karena di ART saya lihat itu belum tersampaikan. Kira-kira apa sih fungsi Dewan Pembina ini gitu kan. Kemudian Dewan Pengawas kita juga nggak tahu nih, bukan nggak tahu sih, tapi artinya nggak ada yang ditetapkan di ADRT. Kita kan juga nggak mau lari dari ketentuan ADRT gitu loh. Ya. Itu salah satu yang saya lihat waktu itu ketika membaca ADRT kita ini gitu kan. Jadi kalau bisa ditambahkan itu bagus sekali gitu kan. Ya. Kira-kira begitu Pak Irwan. Maaf mungkin saya terlepas membaca Pak ya. Dewan Pembina dan Dewan Pengawas memang belum ada. Ada kan? Belum ada. Ada Pak. Cuma fungsi yang ditanyakan fungsi. Belum penjelasan fungsinya. Ya. Ya, fungsi dan perannya apa sih gitu kan? Kalau menurut kebiasaan, Pak ya, fungsi itu kan memang hampir sama Pak dengan semua organisasi yang sejenis seperti ini. Nah, barangkali redaksinya saja nanti yang mungkin harus ditunjukkan di sini. Saya kira iya tuh Pak. Perlu diperjelas Pak. Jadi semua ini ya, semua apa namanya, semua apa tadi? Semua jabatan dijelaskan fungsinya di situ gitu. Jadi ya semuanya, tidak hanya pengawas, setiap jabatan ada penjelasan. Idealnya kan begini Pak, yang namanya struktur itu kan ada uraian tugas masing-masing. Di pengurus tentu ada uraian tugas yang detail. Nah di sini kan belum ada nih. Ya. Itu tersendiri nanti dibuatkan. Ya, termasuk fungsi Dewan Pembina dan Dewan Pengawas juga ada di situ nanti dijelaskan. Tidak harus masuk di ADART. Tapi itu tetap harus ada, Pak, kalau menurut hemat saya. Baik, ada masukan yang lain? Ya, sebenarnya ada dua pilihan, Pak Irwan. Ya. Menurut saya ada dua pilihan. Pertama, kita bisa masukkan ke ADART semua. Pertama itu ya.
Yang kedua, kalau enggak kita bikin peraturan organisasi PO-nya gitu kan. Iya. Tapi sehubungan dengan kata Mbak Dewi tadi, sebaiknya memang semua unsur kepengurusan itu ada penjelasannya di ADRT kita, sehingga kita tidak lari dari apa yang kita kerjakan. Ini mohon maaf aja, kita kan sebagai pengawas nih, katakan kita nanti mau mengawasi lah atau memberikan masukan nanti kepada pengurus, ini udah lari nih, misalnya kita di bidang di kebudayaan ini misalnya ada teman yang udah lari dari jalurnya, kita kan bisa ingatkan gitu loh. Ya. Nah, kita maunya ada semuanya tertulis di sana, sehingga kita juga ngomongnya dari Dewan Pengawas nanti juga dalam koridor yang sama gitu, nggak koridor berbeda-beda gitu loh. Ya. Saya kira itu masukan yang bagus, Pak. Di bab 6 kalau kita lihat itu kan ada fungsi dan tugas. Fungsi dan tugas JBN itu ada di situ, fungsi dan tugasnya anggota ada di situ, pengertian pengurus juga ada di situ. Nah, barangkali di bagian itu pun bisa diselipkan, Pak, seperti yang Pak Novian maksudkan. Bisa kita tambahkan pasalnya mungkin. Iya. Kita tambahkan pasal dan apanya gitu, penjelasannya gitu. Benar. Termasuk juga soal fungsi dan peran Dewan Pembina serta pengawas seperti yang saya katakan tadi. Ya. Nah, ini kembali ke kemudian yang kedua, bagaimanapun sebuah kepengurusan itu kan ada masa waktu jabatannya. Kita pernah bincang-bincang sama Pak Sofyan, kalau bisa untuk ke depan yang muda-muda lah yang megang kepengurusan ini lagi. Kita yang tua-tua ini jadi pembina aja lah atau jadi pengawas saja gitu kan. Nah, makanya jadi yang saya ingin tanyakan harusnya itu juga dibunyikan. Musda kita itu misalnya sekali 2 tahun kah, sekali 1 tahun kah, sekali 3 tahun kah, itu tentu juga harus ada penjelasannya. Saya kalau nggak salah waktu itu baca di ART itu belum ada penjelasan tentang itu. Kalau untuk Musda itu ada di bab 2, Pak. 3 tahun sekali. Ada ya? Ya, ini yang di 3 tahun sekali ya? 3 tahun sekali. Dan ini otomatis kan masa pengurusan pun 3 tahun sekali nih sebetulnya. Ya. Oh, kalau udah ada, alhamdulillah gitu kan. Kalau rapat umum anggota itu sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam 1 tahun. Ya. Ini, Pak. Ya. Sampai habis. Ya. Kalau semisal kita bahas seperti tadi bab 1, bab 2, bab 3 dulu, nanti nyambung sampai ke bab hukum. Panjang ya. Ya. Tapi kalau kita langsung global template semua, itu bolak-balik tuh, turun naik. Jadi alangkah lebih mudah kalau kita ke bab 1, bab 2, dan bab 3 dulu. Apakah ada problem di situ? Ya. Atau ada usulan? Pertanyaan saya begini, Pak. Dengan kehadiran kita yang hanya 6 orang, apakah bisa mewakili ke 63 atau 70 orang anggota kita? Ini loh masalahnya. Atau katakanlah kita pengurus. Kita pengurus berapa orang? Misalnya 20 atau 25 misalnya. Apakah kehadiran kita yang berenam ini bisa mewakili itu? Saya khawatir nanti ini jadi masalah. Saran saya ke Pak Sofyan, kalau pengalaman saya akan lebih efektif kalau dibahas secara tim kecil dulu, Pak. Entah itu 6 atau 5 atau berapa orang, sepakati dulu ini sebagai sebuah draft. Nah, setelah itu kemudian lempar ke floor yang lebih luas. Semua akan punya peran untuk membahas. Memang mungkin bertahap, Pak, supaya efektif. Nah, dengan catatan, tim inti ini kemudian sudah punya pegangan yang kuat. Jadi ketika dilempar ke floor, tidak menjadi bola liar lagi. Bangun kesepakatan dulu nih di tim inti ini. Gitu. Lebih mudah membahasnya nih untuk beberapa orang, tiba-tiba langsung sampai dilempar ke sekian puluh orang. Nah, itu kalau saran saya itu. Jadi kalau
Pak Sofyan. Setuju. Jadi kalau salah revisi 1, revisi 2 lah, misalkan kayak Nanti gitu ya Pak ya. sampai Jadi kepada kalau kita kan salah mengundang tamu atau narasumber untuk menyempurnakan ini setelah sepakat di lingkup internal tim seperti itu. Nah, malam ini kan kita ada berenam. Ya ini Pak, kan tahap saya 1 mau lah barangkali ya. Ya. Kira-kira gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang apakah bab 1, bab 2 dan bab 3 ini kalau visi apakah bab 1, bab 2 dan bab 3 ini sudah tidak ada masalah lagi? Kalau tidak kita akan lompat ke bab yang berikut. Nah, mungkin ya Dewi sarankan ini visi misi kayaknya belum ada nih Pak. Ini kan visi misi di ADART kan biasanya ada juga tuh. Di sini belum tercantum. Baru langsung ke tujuan. Apakah tujuan ini sudah langsung masuk ke visi atau beda lagi gitu ya? Nah, visi misi saya lihat ke bawahnya juga nggak ada. Nah, kayaknya mungkin di bab ini kita tambahkan ada visi misi di sebelah mana gitu? Ya, jadi kalau saran saya, di Mukadimah itu mestinya di sana ada 3 hal yang harus dimunculkan di Mukadimah. Yang pertama, landasan filosofisnya apa? Kemudian landasan yuridis. Landasan yuridis kita udah munculkan, ada undang-undang segala macam di sana. Dan yang ketiga, landasan sosiologis. Berdasarkan ketiga landasan inilah kemudian yang kita tarik ke dalam visi. Kalau yang paling ideal, kalau di Mukadimah itu sudah mencantumkan visi misinya, sehingga ini kan kalau kita lihat bentuk dari ADART, ini kan ADART format organisasi pada umumnya lah ini, ya kan? Jadi mau skala organisasinya nasional, mau skala organisasinya daerah, mau desa, sebenarnya sama formatnya, tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan kan cakupan dari apa yang dilakukan oleh organisasi itu. Jadi saran saya kalau bisa di Mukadimah itu ada ketiga landasan tadi dan mencakup dari ketiga landasan baru muncul visi kita apa gitu. Diulang Pak, yang landasan yang harus ada itu apa? Yuridis, filosofis dan sosiologis. Itu memang standar standar peraturan memang harus ada 3 hal itu. Betul. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan Pak ya, idealnya memang yang akan banyak yang berperan malam ini itu kan yang membuat sebenarnya, karena dia yang tahu persis tentang tulisan ini. Saya baca ini memang tapi tidak mendalam. Ada beberapa yang mungkin saya akan terlewat. Mukadimah sesuai saran Pak Amandio, aja dimasukkan saja Pak Sofyan. Jadi sekali lagi ini kan semangatnya kan mau memperbaiki. Kita tampung saja dulu. Seperti itu. Nanti dibicarakan secara khusus dengan Pak siapa yang membuat Pak Redo. Pak Redo. Nah, apakah ada saran lain untuk Mukadimah bab 1, bab 2 dan bab 3? Saya mungkin, Pak. Oh, Pak Satriana. Ya. Iya, silakan. Pak Jalil, Pak Abdul Jalil. Ini ya. Pak Abdul Jalil, silakan Pak Abdul Jalil. Ini kan nomor istrinya. Saya ganti jaringan. Silakan Pak Jalil. Yang pertama saya berterima kasih telah diajak bergabung. Saya baru 2 hari yang lalu kenal dan berkenalan dengan JBN, Jalinan Budaya Nusantara. Kalau saya baca anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah di-share oleh Pak Redo ini, itu sudah sangat luar biasa. Hanya saja sebelum kita masuk ke anggaran dasar anggaran rumah tangganya, barangkali kita perlu sepakati dulu. Anggaran dasar anggaran rumah tangga ini apakah kita akan formalkan dalam hal ini akan berbadan hukum atau dia tidak. Kalau dia nanti kita akan bawa berbadan hukum dalam hal ini akte notaris, kemudian di SK Menkumhamkan, maka mau tidak mau format anggaran dasar anggaran rumah tangga yang harus kita buat disesuaikan dengan akte dengan notaris biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia
pola anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kita mau buat ini hanya yang umum saja, itu tidak berbadan hukum, ya saya pikir apa yang telah dibuat oleh Pak Redo ini itu sudah sangat sempurna. Sisa redaksi-redaksinya saja yang kita mau perbaiki, yang kita mau konektivitaskan, karena masih ada bahasa-bahasanya yang belum sesuai dengan tujuan kita bangun lembaga ini. Itu yang kedua. Jadi kita mau sepakati dulu apakah ini jalinan budaya Nusantara akan kita badan hukumkan atau ini tidak kita badan hukumkan, supaya dalam menyusun ini, karena setahu saya selama ini pengalaman membangun organisasi atau lembaga, biasanya kita sudah susun sedemikian rupa ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sekalinya dibawa ke akte ke notaris, itu ternyata dirombak. Karena di sana sudah ada panduan-panduan resminya dari Kementerian Hukum dan HAM. Olehnya itu kita sepakati dulu lah, apakah ini akan berbadan hukum atau tidak. Kalau tidak, kita lanjut ini bahas. Jangan sampai ini sudah, draftnya ini sudah matang sekali, sekalinya sampai di notaris, dirubah lagi. Itu membuat kita harus ketemu lagi untuk bahas sedikit detailnya. Mungkin itu dari saya sementara. Terima kasih. Kira nanti Pak Ketua dan rekan-rekan di forum yang lebih pas untuk menyikapi itu ya Pak Jalil. Hanya barangkali menurut hemat saya, ya dengan waktu yang ada ini barangkali tidak ada salahnya kita untuk mendalami ini Pak, karena sudah tersaji di depan kita. Bahwa nanti keputusannya akan dilimpahkan ke notaris atau yang lain, dan kemudian akan menyesuaikan, itu mungkin langkah berikut Pak. Setidaknya dari kita sendiri sudah ada bahasa yang menjadi kesepakatan kita sekarang ini. Bahwa nanti akan menyesuaikan, ya kita akan menyesuaikan lagi. Barangkali seperti itu Pak. Mungkin begini kalau saya boleh menyela nih Pak Jalil ya. Ya, kita perlu ada payung hukum yang jelas Pak. Pastinya kita harus mempunyai badan hukum, itu yang jelas. Nanti untuk kegiatan-kegiatan program itu kita tidak terkendala dan kita tidak mempunyai payung hukum. Saya rasa itu menurut pendapat saya. Silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Ya. Jadi sesuai yang saya pikir sama Pak. Ya. Pak Aman. Silakan Pak Novi, silakan. Silakan Pak Novi. Video dulu ya. Oh ya, oke. Jadi saya sependapat sebenarnya dengan Pak Jalil. Cuman di persoalannya itu biasanya yang di cross check oleh Menkumham, apakah organisasinya itu azasnya sesuai, apakah kemudian prinsip-prinsipnya sesuai, tidak bertentangan dengan undang-undang segala macam. Nah, karena biasanya ini prosesnya akan bolak-balik, yang paling gampang dilakukan oleh notaris adalah notaris memberikan ini formatnya, jangan rubah-rubah supaya jangan rumit. Itu biasanya yang dilakukan oleh notaris, jadi gampangnya sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita mendesain sekarang ADART kita seperti ini yang kita pertimbangkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang lain. Mungkin memang kita akan sedikit repot di notaris, tapi kita bisa dapat bentuk organisasi yang memang betul-betul kita inginkan gitu. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Biasanya pada saat mengurus akte segala macam, daripada repot, apa kata notaris, yang penting muncul suratnya, selesai urusan dengan kita. Itu yang biasa terjadi itu Pak. Saya kira begitu, demikian. Baik. Ya, saya pikir mungkin ada benarnya kata Pak Amandio, tapi tidak ada salahnya kebutuhan kita jangan lepas. Kita boleh-boleh saja menyesuaikan dengan koridor yang dibangun oleh notaris, tapi kebutuhan kita juga harus masuk di dalamnya gitu kan. Kadang-kadang kan kita seperti kata Pak Mandio tadi, kita maunya aman, kita maunya ini selesai, tapi kebutuhan kita tidak terbawa di dalamnya. Jangan begitu kan gitu. Nah, kita memang maunya kalau bisa semuanya sesuai deh. Kebutuhan kita masuk di sana, koridor yang ada di notarisnya juga kita lewati dengan aman, tidak ada masalah. Ya. Jadi mungkin seperti itu mungkin menurut saya. Dan kita pasti berbadan hukum, Pak. Kalau nggak berbadan hukum percuma juga kita kan. Itu loh Pak Jalil. Ya. Jadi barangkali kita memang lebih fokus kepada apa yang kita bisa lakukan sekarang
Sekarang kan sudah tersaji draft di depan kita, maka kita kan kepengen draft ini kan disempurnakan. Nah, sesuai saran saya dengan Pak Sofian sebelumnya, kita lakukan penyempurnaan secara bertahap. Mungkin ini perlu waktu, Pak, pastilah barangkali. Beberapa kali pertemuan sampai kepada muncul kesepakatan bahwa ya, ini sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, bahwa nanti di notaris ada penyesuaian, ya kita lihat situasinya. Tapi benar seperti kata Pak Novian, apa yang menjadi aspirasi kita kan tetap menjadi hal yang prioritas. Nah, barangkali soal bagaimana komunikasi saja, Pak, dengan pihak notaris. Iya, kan yang mau berdiri ini kan kita, gitu. Yang punya keinginan kan kita. Bukan notarisnya, gitu kan? Enggak kebutuhan notarisnya yang terpenting, gitu kan? Kebutuhan kitanya yang terpenting. Saya kira kalau semisal ada perbedaan, tetap masih bisa dikomunikasikan. Yang penting ada bahan final versi kita. Gitu. Yang penting apa yang menjadi impian dan aspirasi kita tertuang di sini secara cukup. Nah, tugas kita sementara ini adalah mencoba menyempurnakan draft ini dengan kondisi yang ada ini, Pak. Dengan sekian orang dulu, dengan kondisi yang itu, ya mungkin nggak maksimal juga. Tapi mungkin ketika dilakukan berulang-ulang, dia akan sampai pada kondisi yang bisa disepakati. Dan nggak mungkin malam ini selesai. Oke, kita coba kita kembali ke pasal-pasalnya lagi, Pak. Kalau gitu, Pak. Ya. Kita kembali ke pasal-pasal mungkin, Pak, ya. Ya. Pertama, usulan saya begini. Itu kan judulnya perkumpulan. Bagaimana kalau perkumpulan itu kita ganti dengan organisasi? Kata-kata perkumpulan di ayat pertama itu, Pak. Kalau menurut saya tuh memang bahasa dari notaris. Perkumpulan itu notaris memang. Sebutannya memang perkumpulan. Bukan organisasi ya? Bukan. Betul. Bukan komunitas, bukan apa. Itu bahasa baku mereka dan kita ikut biasanya. General. General ya? Ini kan bukan ormas. Bukan organisasi. Iya. Kemenkumham itu tidak kenal organisasi, mereka kenalnya perkumpulan. Iya. Oke. Perkumpulan. Soal istilah Oke, saja. coba kita perbab aja kembali ke Pak. Bab 1, bab 2, dan bab 3, apakah ada hal-hal yang perlu dicermati secara khusus? Nah, berkait dengan visi dan misi tadi, apakah perlu masuk di bab awal? Setelah bab 3 misalnya. Sebelum bab 4. Bab 4 itu kan sifat organisasi. Atau dia harus di bawah? Ya. Atau dia harus di bawah? Ini pilihan sebenarnya, Pak. Kalau bagi saya, mau di atas atau mau di bawah, yang penting dia harus ada misalnya gitu. Ya, tinggal kesepakatan saja. Intinya adalah apa-apa yang menjadi kepentingan kita, semua tercantum di draft ini, Pak. Nah, yang penting itu berarti jangan sampai ada hal-hal penting atau aspirasi utama yang tertinggal. Soal bolak-balik, soal redaksi ya barangkali tentang penghalusan saja. Sementara seperti itu, Pak. Bab 1, bab 2, dan bab 3, apa kita lewati saja, Pak? Ya, Kita cukup masuk, sepertinya, Pak. Cukup ya? Sementara cukup. Nanti mungkin ketika ada pengulangan review, mungkin ada lagi yang baru kelihatan, tuh. Bab 4, sifat organisasi. Bab 5, keputusan tertinggi. Bab 6, fungsi dan tugas. Coba kita cermati dulu, Pak. 3 bab ini. Bab 4, sifat organisasi. Bab 5, keputusan tertinggi. Bab 6, fungsi dan tugas. Apakah ada poin-poin penting yang Pak. Review? Di tempat saya ini bab 2 azas dan landasan, bab 3 tujuan. Saya mungkin pegang yang salah ini ya. Bab 1. Enggak benar tuh, Pak. Iya, Ya, bab betul. 1, nama, waktu, dan kedudukan. Bab 2, azas dan landasan. Ya. Bab 3, tujuan. Oke. Udah kita lewati nih. Oke. Sekarang masuk ke bab 4, sifat organisasi. Bab 5, keputusan tertinggi. Tujuan, Pak, kayaknya perlu tujuan. Tujuan bab 3. Sudah. Bab 3 itu kayaknya perlu kita bahas, tuh, Pak. Bab 3 pasal 6. Silakan, Pak Aman. Apa yang perlu dicermati nih, Pak? Ya. Tapi ini mau nggak mau kita memang harus bolak-balik seperti tadi ya. Kalau menurut pendapat saya, itu untuk
visi dan misi itu masuk di Mukadimah. Jadi dari Mukadimah itu kita turunkan, baru kemudian diturunkan ke dalam pasal-pasal ini. Artinya visi itu baku untuk jangka waktu yang memang cukup panjang lah visinya. Nah, dari visi itu nanti baru kemudian muncul tujuan. Nah, kalau kita belum sepakat apa visi dan misi dari ini, maka tujuan itu tidak bisa kita buat. Jadi saya kira visi dari JBN ini perlu kita perjelas dulu. Demikian, Pak. Saya kembalikan. Baik. Ada saran, visi misi masuk di Mukadimah. Tanggapan yang lain? Kalau saya visi misi lebih baik dimasukkan ke babnya saja. Ya, sekali lagi ini pilihan sebenarnya. Ya. Kalau menurut hemat saya, visi misi itu masuk di bab. Dan memang sebelum tujuan. Betul, sama. Sebelum tujuan. Sama. Jadi dia masuk di bab awal. Barangkali setelah asas dan landasan. Bab 3-nya adalah visi dan misi, baru kemudian tujuan. Kalau hemat saya. Betul, Pak. Iya, betul. Sama itu, Pak. Oke, saya kesepakatan saja sih, Pak. Sebenarnya dimanapun yang penting dia di atas, di paling awal, supaya bisa diturunkan. Oke. Makanya di bab 2 aja kita tambahkan, Pak. Bab 2 ya. Mungkin ditambahkan jadi pasal 6 gitu kan. Biasanya ya, visi sedang misi itu bab sendiri, Pak. Ya, Hemat kita saya bikin bab bab 3. 3 jadinya. Bab 3 Ya, bab 3. Jadi pasal tujuan gitu kan? bab Nanti 4. visi. Gitu. Ya, nanti rumusan misi gitu kan. Nah, bab 4-nya adalah tujuan. Ya. Nah, tentang rumusan visi dan misi sendiri, kayaknya ada, Pak, di draft ini. Saya sempat baca tuh ada kayaknya. Tapi kayaknya tuh perlu dicermati lagi gitu loh, menurut saya. Kayaknya ada di sini, Pak. Nggak tahu di bab berapa tuh. Oke, kita teruskan. Bab 4, bab 5, dan bab 6. Sementara ini, Pak. Sesuai draft yang ada. Apakah ada hal yang dicermati? Sifat organisasi. Independen, mandiri, mengutamakan kesetaraan, tidak berafiliasi dengan organisasi atau partai politik apapun. Ini bahasa standar. Menurut saya ini aman. Ya, cukup lah. Aman itu, nggak ada masalah. Ya. Bab 5, keputusan tertinggi. Kedaulatan tertinggi ada pada musyawarah besar. Ya, ini juga standar nih bahasa. Hampir semua organisasi seperti ini. Apa ada yang lain? Oke, bab 6, Enggak. Kayaknya fungsi dan tugas. Nah, ini nih. Jalinan budaya Nusantara berfungsi sebagai 1 sampai 2, lalu 2-nya ada breakdown lagi, A sampai D. Kemudian ada pasal 10. Tugas, fungsi dan tugas. Ini penting nih. Ini akan menentukan bagaimana nanti JBN ini bergerak. Salah dalam memilih bisa berisiko, Pak. Oke, ini langsung langsung menyampaikan gimana, Pak? Ya, Udah bisa? Silakan. Ini yang pasal 9 itu ya, yang poin kedua. Ini kan di sini sebagai pelaksana. Kalau kata saya jangan pelaksana, sebagai mitra. Jadi kita itu mitranya pemerintah gitu. Jadi bukan kita disuruh-suruh sama pemerintah, itu berbeda. Gitu. Mungkin itu redaksinya aja. Fungsi ini kan ada 2 arus utama ya, sebagai pemikir dan sebagai pelaksana. Kalau pemikir, iya, aman. Tapi sebagai pelaksana, apakah iya? Ini pilihan. Karena udah pelaksana, dia bermain di wilayah aplikasi nanti. Melakukan hal-hal teknis. Nah, apakah sampai ke situ nanti ranahnya JBN? Kalau saran saya ke Pak Sofyan, jangan. Karena itu akan menyulitkan.
itu akan berkembang menjadi sebuah birokrasi baru kalau masuk wilayah eksekutif, ya, wilayah eksekutif, wilayah aplikasi. Lebih strategis kalau bermain di wilayah konsep saja. Meskipun nanti ada kegiatan yang arahnya kepada teknis, dia tidak merasakan secara khusus, gitu. Tapi memang kepentingan organisasi. Itu hemat saya ke Pak Sofian. Nah, barangkali ada tanggapan yang lain. Pemikir dan konseptor, atau dua, sebagai pemikir sekaligus pelaksana pembinaan. Ini penting nih. Ini akan menentukan arah BN mau kemana. Untuk pemikir dan konseptor itu sebenarnya bedanya apa sih, Pak? Ini yang menulis kayaknya lebih tahu. Kalau saya memahaminya sama aja. Ya, jadi kalau memang sama aja, sebaiknya memang kita pakai satu saja. Misalnya konseptor misalnya. Oh iya, betul. Cuman apakah kita bisakah memberikan konsepnya, wajibkah orang lain menerima konsep kita? Kan itu kan juga jadi persoalan. Ya. Kita fokus ke fungsi dulu, Pak. Kita mau memilih fungsi sebagai konseptor saja, main di wilayah strategis saja, atau juga main di wilayah pembinaan secara teknis sebagai pelaksana. Saya pikir boleh dua-duanya, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Dua-duanya, oke. Iya. Alasannya, Pak? Jadi gini, di samping kita sebagai pemikir dan konseptor, dalam keadaan tertentu, kita juga bisa jadi pelaksana kalau menurut saya. Nggak mungkin kita hanya sebatas pemikir dan konseptor saja, gitu kan? Apakah JBN pelaksana secara langsung atau harus dilimpahkan kepada mungkin tidak langsung pelaksana? Nah, itu Pak yang membedakan. Bahwa kita tambah kalimatnya, Pak. Kita tambah kalimatnya mungkin dalam keadaan tertentu bisa sebagai pelaksana, mungkin saja seperti itu, gitu kan? Kalau kita cermati di sini kan sebagai pelaksana ada poin A sampai D. Peningkatan aktivitas itu sudah masuk wilayah aplikasi semua itu. Peningkatan kualitas seni budaya, peningkatan apresiasi, peningkatan kesejahteraan, ini sudah aplikasi teknis. Ini yang selama ini kan dilakukan oleh pemerintah, oleh para pelaku itu sendiri. Nah, apakah JBN juga akan masuk ke ranah itu sebagai pelaksananya secara langsung? Kalau tidak langsung, iya. Tapi apakah makanya tadi seperti saya sarankan, seperti saya sarankan, Pak, mungkin kita kalimat nomor 2 ini dalam keadaan tertentu. Sebagai pelaksana dalam dalam keadaan tertentunya jangan kita dudukan. Misalnya kalimat nomor 2 bunyinya seperti ini. Dalam keadaan tertentu, JBN juga sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan kebudayaan untuk membantu pemerintah melalui. Oke. Nanti harus diperjelas lagi itu, Pak. Karena harus kalau sudah sampai masuk tanpa batasan yang jelas itu timbul kerancuan nanti dimungkinkan. Pak Jalil? Ya, kalau saya agak sependapat tadi dengan Ibu Dewi. Jadi maksudnya begini, di poin kedua itu bukan dia pelaksana teknis. Jadi bahasanya seperti ini kalau usulan saya. Sebagai mitra dan mediasi atau mediator pembinaan dan pengembangan kebudayaan titik 2 dan sebagainya. Jadi kita tidak secara langsung bersentuhan, tapi kita menjadi mediator atau menjadi mitra. Kemudian karena kita berkumpul dalam komunitas banyak ini di JBN, maka nanti JBN lah yang kemudian memfasilitasi, memediasi organisasi-organisasi yang ada bergabung di JBN ini untuk menjadi pelaksana teknis. Iya, kira-kira hampir sama sebenarnya keinginannya Pak Nofis tadi, cuma redaksinya supaya dia lebih elegan bahasanya. Kalau saya dia sebagai mitra atau mediator pembinaan. Jadi dia bukan teknis, ibaratnya kan kalau dia sebagai pelaksana. Ya, barangkali redaksinya Pak boleh tuh, Pak. Diperhalus. Atau begini, Pak.
sebagai fasilitator pengembangan kebudayaan. Bisa juga, Pak. Lebih Fasilitator. elegan. Fasilitator. Yang lain? Ini kayaknya perlu lama Pak untuk bahas yang ini nih. Karena ini krusial Ya. menurut saya. Jadi kalau yang dimaksud dengan Pak Jalil tadi kan mediasi. Kita kan memediasi. Barangkali kita bukan media, tapi kita memfasilitasi. Jadi maksudnya di dalam pelaksanaannya itu, JBN itu sebagai jembatan antara pelaku di sini termasuk sanggar dan yang lain-lain dengan pemerintah. Jadi kita itu cuma fasilitator. Pada saat seperti yang disampaikan dengan Pak Novi tadi, kita perlu pelaksanaan tertentu. Katakanlah misalnya JBN itu mau melaksanakan pelatihan penyusunan proposal misalnya, kan Ya, gitu. Nah, kalau kita itu bisa dilakukan oleh JBN, tapi JBN itu cuma membantu anggotanya membuatkan proposal supaya proposalnya bisa diterima oleh pemerintah. bukan Jadi dia pelaku. sebagai fasilitator, bukan dia yang disusun. Ya, Tetap anggota yang melaksanakannya, ya. JBN bantu. Nah, macam mana JBN bisa bantu? JBN carilah barangkali orang-orang yang memang cocok untuk itu, supaya anggota-anggota JBN ini bisa terbantu. Nah, pemerintah sendiri di dalam hal ini, karena proposalnya udah sesuai segala macam, lebih mudah memeriksanya gitu. Nah, jadi kan kita, kalau Pak Jalil tadi bahasanya mediator. Nah, barangkali lebih kalau pakai Lebih kerennya fasilitator lah ya. Elegan kata Pak Jalil tadi. Fasilitator lebih elegan. Lebih mengerucut. Nanti kita akan bertemu poin-poin lagi yang berkaitan dengan ini, Pak. Saya sempat sampaikan dengan Pak Sofian. Kalau saran saya Pak Moderator, jadi setiap usulan draft awal jangan dihapus, tapi ada tambahan, jadi dia di bold merah, kemudian yang usulan tadi itu menjadi tambahan, nanti finalisasinya bisa kita rundingkan lagi bahwa ini yang diambil karena ini kata atau kalimat yang paling persis. Ini kebetulan Pak Ketua lagi sibuk nulis nih. Iya. Ya, kita kan juga ada merekodnya Pak. Kita ada juga menyimpannya kok. Iya. Kita juga ada men-save apa kita kok pembicaraan kita. Ya. Jadi rekam Pak, nanti kalau nggak bisa dibahas ini nanti direkaman saya ulang lagi. Ya, rekamannya kan ada. Ada Pak. Ya. Silakan dilanjut. Kalau bermain hanya di wilayah konsepsional semata, menurut saya ini juga riskan. Karena kekuatannya jadi berkurang. Tapi ketika dia masuk ke wilayah aplikasi, ini pun beresiko. Nah, ambil langkah elegan yang kayak tadi itu barangkali. Masuk sesuai kapasitasnya saja gitu. Nah, mungkin bahasanya yang lebih diperhalus nanti bisa diperbaiki lagi. Oke. Pasal 10 tentang tugas. Tadi fungsi, pasal 9. Sekarang pasal 10 ini tugas dari JBN. 1, 2, dan 3, 4. Membantu memberikan pertimbangan kepada pemerintah. 2, menggali, meningkatkan, dan menumbuh kembangkan potensi dan apresiasi seni budaya. 3, menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. 4, sebagai lembaga kebudayaan. Nah, ini bahasanya agak meluas nih. Maaf Pak. Maaf. Saya kira kalimat yang digunakan itu jangan seni budaya, Pak. Karena seni itu salah satu dari objek bagian dari kebudayaan. Jadi kalau kita bilang kebudayaan, itu udah keseluruhan termasuk seni. Iya. Betul. Persis, Pak. Itu yang kemarin saya sampaikan dengan Pak Sofian. Kalau sudah bicara budaya, seni ada di dalamnya. Gitu. Jadi tidak ada lagi istilah seni budaya. Seperti itu. Sepakat, Pak? Kita hapus saja seninya, Pak. Ya, tandai ya. Oke. Nah, apakah 4 poin ini ada hal yang perlu kita kritisi, Pak? Ini tugas ya. Ya, salah satu kita hapus saja seninya, Pak. Hah? Ya, tadi udah oke, Pak. Udah sepakat. Kita hapus saja kata-kata seninya. Sudah, itu udah oke. Itu udah oke. Tinggal yang poin-poinnya ini 1, 2, 3, dan 4. Apakah cukup atau kebanyakan? Atau justru ada yang keliru nih?
Pasal 10 ini, Pak. Yang pertama, yang poin 1, itu kita tidak membantu memberikan, karena bisa saja pemerintah menolak pertimbangan kita. Jadi kan pemerintah tidak punya kewajiban untuk menerima pertimbangan dari JBN. Jadi di sana barangkali bukan membantu memberikan, tapi mengusulkan atau menyampaikan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan pembinaan dan pemajuan kebudayaan, bukan pengembangan, Pak. Itu yang nomor 1, Pak. Oke. Menyampaikan pertimbangan. Kalau saya ngerasa lebih menyampaikan nyaman. Pertimbangan kepada. Ya, saya ngerasa itu lebih nyaman. Selanjutnya, Pak. 2, 3, dan 4. Ya, ada. Saya mau ngomong ini sih. Silakan Mbak Dewi. Tadi saya ingin Suaranya hilang. Silakan Mbak Dewi. Sebetulnya yang fungsi itu kalau saya lihat JBN itu bisa memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama yang sebagai konseptor ini menjadi sebagai wadah aspirasi kebijakan. Oke. Aspirasi. Pak bisa maaf ini saya mau melakukan share screen tapi nggak bisa karena di blok oleh host nih Pak. Jadi mungkin bisa bisa dibukakan blok share screen-nya sehingga kita bisa baca sama-sama Pak. Biar sekalian terus kita perbaiki gitu. Atau minta izin saya dijadikan host biar gampang. Ya, gitu aja Pak, boleh. Silakan Pak. Ntar mau cari dulu sekali lagi saya. Baru 2 kali nih Pak melaksanakan ini Pak ya. Di bagian mana nih Pak kalau menjadikan host? Menjadikan host di bagian mana nih Pak? Jadikan host ya Pak. Itu ada partisipan Pak. Partisipan, di partisipan ya Pak. Di partisipan itu nanti Bapak bisa pilih saya sebagai host. Klik kanan deh. Limornya ini Pak ya. Make host. Oke Pak. Yes. Baik Pak. Oke, sudah host ya Pak. Oke. Ini akan saya share yang kita diskusikan Pak. Nah, udah kelihatan Pak tulisannya Pak? Belum. Nah, ini dia. Sudah muter-muter ya Pak? Ya, oke. Jadi tadi kata Mbak Dwi ya Mbak? Siapa sih namanya tadi? Tadi katanya sebagai apa tadi Pak? Mbak? Sebagai usulnya tadi? Ditambah 1 Pak, ditambah 1 fungsinya. Bukan itu. Ditambah 1 fungsinya. Oh, tambah 1 lagi ya Pak? Oke Pak. Ya. Nah ini di sini nanti akan kelihatan mana yang kita rubah Pak. Itu kan kelihatan langsung dia warna merah dikasih. Kalau nanti mau disetujui sebenarnya tinggal ini kursor saya nampak nggak sih Pak? Nampak. Jadi tinggal tekan accept ini nanti semuanya berubah gitu Pak. Jadi kita tahu sejarah perubahan dari dokumennya Pak. Baik. Tadi kata maaf Mbak, siapa tadi Mbak? Mbak Dewi ya? Mbak Dewi, yang nomor 1 gimana tadi Mbak? Mbak Dewi bicara di tujuan tadi kan? Di fungsi. Di fungsi. Tapi sebenarnya yang diusulkan Ibu Dewi tadi itu dia masuk di tugas. Karena dia aspirasi. Aspirasi itu kan dia tugas kita itu. Kalau saya. Karena dia bukan fungsi. Kata aspirasi itu dia cocoknya masuk di tugas. Jadi kayak tadi yang poin pertama menyampaikan aspirasi dan pertimbangan kayak begitu. Jadi dia lebih ke tugas, bukan ke fungsi kalau saya. Menyusun program pembinaan dan pemajuan boleh ya Pak ya?
Ya, pemajuan. Bisa gitu, Pak? Ya. Kalau aspirasinya kita ganti dengan usulan gimana, Pak? Meskipun kata dasarnya sama, apa maksudnya sama gitu kan? Mana yang lebih bagus, Pak? Aspirasi kayaknya lebih nyaman, Pak. Pak Jalil tolong yang elegan, Pak. Aspirasi ini apa sih yang elegan? Sebenarnya sih lebih ke bakunya saja sih. Usulan boleh, asal katanya sama sih sebenarnya. Tujuannya sih sama. Sama. Cuma kalau aspirasi ini kan yang bayangan orang macam-macam itu kan. Aspirasi kayaknya lebih Ya, saya paham, Pak Novi. Jadi seakan-akan DPR gitu, Pak ya? Nah, ini dia. Nambung aspirasi. Iya, betul juga. Kalau gini gimana, Pak? Menyampaikan saran, usulan, dan pertimbangan. Iya. Itu mungkin lebih baik, Pak. Kita coba ya, Pak? Ya. Saran, usulan, dan pertimbangan. Nah. Boleh. Gimana, Mbak Dwi? Wah, Mbak Dwi udah tidur nih. Pak, ini saya mohon izin tidak membuka video karena saya merokok, Pak. Nggak, kita sama-sama merokok sih soalnya, boleh ya? Ya, saya malu, Pak, dengan bapak-bapak yang nggak merokok. Yang jelas asapnya nggak sampai ke kami, Pak. Tidak ada masalah. Iya, asap kan nggak sampai ke sana gitu. Saya ngerasa nggak etis aja lah, Pak. Apa? Ya, oke. Ya, kembali ke redaksi. Sebenarnya sih kita masih, makanya saya bilang ini karena ini baru draft, kita nanti mau pakai kata dan kalimat mana sih yang lebih tepat, misalnya sebagai pelaksana atau dia melaksanakan. Sisa itu sih yang kita mau perbaiki nanti. Apakah dia penyampai atau menyampaikan. Sisa redaksi teksnya saja sih. Ya, betul, Pak. Betul. Iya, kan misalnya berfungsi sebagai agak tidak ini tadi sebagai bisa di sampingnya berfungsi, misalnya jalinan budaya Nusantara berfungsi sebagai titik 2. Pemikir, konseptor, kebijakan 1. Yang kedua sebagai yang kedua tadi apa bahasanya tadi itu fasilitator. Jadi kata sebagainya yang di bawah sudah tidak ada. Gitu ya, Pak? Ya, betul, Pak. Nah, dia lebih ke teknis sih. Namanya lebih efisien bahasanya, Pak. Betul, efisien dan efektif. Pokoknya ditambah, Pak, jadi fasilitator, Pak. Ya, ini pelaksananya dikasih hilang. Bukan dicoret lagi ya. Coret merah diganti menjadi fasilitator. Pembinaan dan pemajuan kebudayaan. Iya, pemajuan, betul, Pak. Jadi kata pengembangan diganti menjadi pemajuan. Yang di atas juga, Pak, yang poin 1. Mantap. Kalau pemikir dan konseptor itu menjadi penyusun gimana, Pak? Enggak ya, enggak. Bukan kita yang susun, Pak, kebijakan. Bukan. Itu pemerintah punya. Di fungsi sudah aman, Pak? Sudah ya. Karena sudah aman Dio yang ketik sudah aman, Pak. Iya, Pak Mandio. Sudah aman, betul, Pak. Dari Aceh. Yang ini gimana nih, Pak? Yang nomor 2 yang tadi kita mau tambah. Apakah jadi kita tambah atau kita hapus nih, Pak? Hapus saja, Pak. Hapus aja lu ya. Jangan lupa, Pak, seni budayanya tadi, Pak. Seninya dihilangkan. Iya, ya. Sekalian aja semua ya, Pak.
semua seni kita hapus ya Pak. Kita cari seni. Ya. Nah dia bagian dari kebudayaan. Ya. Atau ini kita hapus kalian ini semua lu PS. Sebentar saya coba. Begini saja caranya. Pak Amandio, saya pikir biar aja dengan blok merah seperti ini. Pak, nggak apa-apa. Ntar saya cari seninya dulu Pak. Mana nih? Seni. Nah, saya pikir biar aja di blok aja merah semua Pak gitu. Gimana Pak? Saya pikir dibiarkan blok merah aja semua seninya itu, supaya nanti ketika kita membuka pada kesempatan lain di depan teman-teman yang lain, mereka mengerti bahwa memang kata-kata seni ini dihilangkan gitu loh. Wah ini tadi saya mau coba dengan cara cepat, kok nak ketemu nih Pak. Sebentar saya coba dengan cara cepat. Oke. Saya kira sekarang semua sini sudah tercoret. Yes, ya. Oke. Gampang, Pak. Oke. Baik, kita balik. Oke, Pak, lanjut. Ya. Ya cukup Pak, saya rasa Pak pasal 10-nya. Sebentar ya Pak, saya coba. Poin 4 kayaknya menurut saya nggak perlu ya kayaknya. Poin 4 ya Bu. Karena kita udah berhubungan dengan kementerian ini kan? Sebentar Pak. Sebentar saya mau sedang coba lihat nih Pak, sedang coba cross check dengan Undang-Undang Nomor 5 itu nih Pak. Makanya ini agak berhenti nih. Bisa didiskusikan terus lain barangkali Pak sambil saya cari. Didiskusikan. Ya, bapak-bapak ya, ibu-ibu yang hadir, saya menyampaikan ini ada pesan dari Pak Redo yang membuat draft Pak ya. Nah, kebetulan beliau lagi di rumah sakit, jadi kayaknya nggak bisa hadir malam ini. Usul saya di poin keempat ini melakukan koordinasi aktivitas kebudayaan se-Nusantara. Melakukan koordinasi Pak ya. Ya. Usul saya di poin keempat ini. Dan koordinasi dengan gimana tadi Pak? Sorry. Melakukan koordinasi aktivitas kebudayaan se-Nusantara.
Lakukan koordinasi aktivitas ya, saya sebenarnya mau ke poin 2 ini, Pak. Ya, nah ini saya coba share screen lagi, new share. Nah, ini udah kelihatan belum ya, Pak ya? Udah. Ada yang baru. Nah, ini adalah pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Untuk menyelamatkan objek kebudayaan ini ada 3 cara. Yang pertama itu adalah revitalisasi, yang kedua repatriasi, dan yang ketiga restorasi. Jadi ini ada 3 hal yang sebenarnya perintah undang-undang. Bagaimana caranya melakukan penyelamatan terhadap kebudayaan. Nah, kalau kita lihat, ini sekarang udah balik ke kita belum, Pak ya, di layar Bapak? Udah balik ke ADART belum? Belum ya? Oke, belum, saya masih coba di undang-undang. Oke, ini sekarang saya balik ke ADART. Nah, di ADART ini kita kan menggali, meningkatkan, menumbuh kembangkan. Nah, sebenarnya yang dimaksud barangkali ini saya coba tebak, yang nomor 2 ini sebenarnya yang adalah hal yang sama dengan yang dimaksud dengan undang-undang, tapi bahasanya berbeda. Macam mana itu kira-kira, Pak? Ini saya kopikan bahasa undang-undangnya ya, Pak, biar gampang kita sama-sama lihat. Ini saya kopikan sementara di bawah nomor 2 ini. Nah, kalau undang-undang, dia menyebutnya penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara. Nah, di nomor 2, di poin nomor 2 kita menyebutkan menggali, meningkatkan. Ini sebenarnya sama kata-katanya dengan revitalisasi. Ya. Kalau menumbuh kembangkan, ini sama kata-katanya dengan restorasi. Nah, jadi kalau kita masukkan kata-kata undang-undang ke dalam ini, artinya kita udah mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, gitu usul saya. Sepakat? Sepakat, saya pikir tidak ada masalah, Pak. Cuma sekali lagi, yang lama jangan kita hilangkan dulu. Kita kasih, ya. Merevitalisasi dan merestorasi potensi dan apresiasi budaya di Indonesia. Ini yang paling gampang kalau di copy aja nih, Pak, selesai urusan. Nah, repatriasi ini nggak cocok sedikit. Saya coba buat dulu, Pak. Merestorasi. Itu kira-kira gimana, Pak? Tapi begini, Pak. Ya. Mungkin di satu sisi kita yang membuat sekarang mungkin bisa mengerti maksud kata-kata merevitalisasi dan merestorasi ini. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ini juga harus kita jelaskan yang dimaksud dengan merevitalisasi ini apa dan merestorasi ini apa gitu. Ya. Ya, ini di bawah ini kan saya belum hapus nih, Pak. Artinya nanti ini kita tetap bisa menelusuri, ya kan? Kalau yang dari merevitalisasi ini itu adalah bagian dari meningkatkan, kan? Itu dia. Kalau restorasi menumbuh kembangkan. Nah, kalimat yang di belakang ini itu barangkali kita ganti dengan kalimat undang-undang penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Karena saya kira artinya sama gitu. Betul. Gimana, Pak Jalil?
Posisinya cocok. Cocok ya? Iya. Ini yang hitam ini kita biarkan dulu ya, Pak? Atau kita kasih tanda dicoret gitu ya? Itu dia. Ya. Ini Marivita ini juga di apa Pak? Dihapus Pak? Yang di bawah ini Pak ya? Ya. Oke. Nomor 3. Ini kita buat seperti ini gimana Pak? Coba. Kalau kata-kata menjembatani ini kita lebih jelaskan gimana Pak? Menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pemajuan kebudayaan. Sebab bahasanya agak kasar nih Pak, menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Ya, ini kalau urusan itu kayaknya Pak Jalil nih Pak. Ambil kata-katanya Pak Amandio tadi saja, memfasilitasi. Oke. Kalau masyarakat itu pelaku budaya gimana ya Pak? Boleh. Boleh, lebih tepat kayaknya. Lebih jelas objeknya. Iya, betul. Ya, karena di sana yang menjadi pelaku budaya itu kan kita, sanggar-sanggar ini ya Pak? Betul. Ya. Kalau masyarakat ini ngambang ininya. Kelompoknya nggak jelas. Masyarakat itu bisa partai politik Pak? Bisa partai politik juga. Jangan lupa Pak, seni budayanya ada itu, hilangkan lagi seninya. Udah Pak. Udah dihapus. Udah. Aman Pak ya? Aman. Dengan nama Dio nanti aman semua Pak. Ini sekedar pemberitahuan kepada kita, ini Bu Dewi mohon izin, karena suaminya besok mau berangkat pagi, makanya beliau mohon izin meninggalkan kita bersama-sama. Oh, saya kira tadi karena suaminya berangkat kita diundang ke rumah Pak. Belum pada ngantuk. Sorry, maaf. Masih semangat Pak ya, belum pada ngantuk. Semangat Pak. Ini nampaknya kita nggak cukup waktu Pak untuk bahas nih Pak. Mungkin perlu 1-2 sesi lagi baru beres nih Pak. Nggak apa-apa, sampai sebatas waktu kita mampu aja Pak. Ya, betul. Setelah malam ini Pak. Mungkin kita sepakati saja Pak, malam ini mungkin sampai jam berapa Pak ya? Kalau cerita lelah, saya udah lelah nih Pak. Nggak apa-apa, sampai sebatas kemampuan kita aja Pak. Ya, nanti kalau kita sepakat bubar ya kita bubar gitu. Dimaklumi saja waktu di Indonesia Timur Pak. Iya, itu makin gawat lagi itu. Iya. Jadi ini semua file yang sudah saya perbaiki ini akan tetap menjadi catatan kita bersama. Ya, Pak. Jadi kalau kita buka pun kali ke depan kita tetap ada catatan bagian-bagian mana saja yang kita rubah. Karena dari file yang sudah kita rubah ini di sebelah kanannya sebenarnya ada catatan apa saja yang dirubah gitu. Ya. Atau kalau bisa nanti di save ini dalam file tersendiri aja Pak. Ya, ini bisa kita save nanti. Terus pada saat kita misalnya menerima semua apa yang sudah dirubah itu cukup dengan tekan satu tombol semua berubah dia otomatis gitu Pak. Ya. Baik Pak, saya untuk sementara menggantikan lagi posisinya Pak moderator ini karena ada yang di-handle beliau. Betul ada tamu Pak. Bisa dilanjutkan kembali nih Pak. Sudah selesai tadi di pasal 10 Pak ya? Di pasal 10 kalau dari sisi saya udah nih Pak. Ya. Saya rasa nanti Pak kita butuh ada semacam penjelasan lagi Pak tentang pasal demi pasal ini ya kan. Nanti kita buat lagi. Silakan mungkin dilanjut ke bab 7 Pak ya. Tapi kita visi misi belum loh Pak. Visi misi Pak ya. Oh ya. Bagusnya kita tambahkannya jadi satu pasal tersendiri begitu Pak.
Tapi mungkin kita buka ya Pak. Masing-masing ini ada mungkin bayangan-bayangan tentang visi misi ini Pak dari bapak-bapak, mungkin dari Pak Nopi, Pak Jalil atau Pak Aman. Ya. Saya rasa kita brainstorming aja dulu nih Pak ya. Iya. Gimana tadi ya? Tadi saya ada kirim pesan Pak tentang persoalan kebudayaan Pak di Indonesia. Iya. Salah satu dari persoalan kebudayaan dari Kongres Budaya itu adalah disrupsi teknologi informatika Pak. Ini saya kopikan Pak ya. Disrupsi. Kalimatnya begini kira-kira. Ini saya buat di paling bawah aja dulu. Nah, ini kalimat dari Kongres Kebudayaan. Disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Nah, disrupsi itu artinya adalah berpotensi menggantikan pemain-pemain lama oleh pemain baru. Itu salah satu makna dari disrupsi. Saat ini, kita-kita yang sebagai pelaku kebudayaan, ini sebenarnya sedang ada seperti kita mau tergantikan dengan teknologi. Jadi misalnya permainan rakyat pindah dalam game dalam bentuk gadget, dalam bentuk HP. Kemudian pentas kita sekarang sudah pindah ke YouTube. Kemudian banyak hal di kebudayaan itu yang sebenarnya sedang diambil alih oleh teknologi informatika. Nah, problem ini akan berdampak kepada seluruh pelaku seni kalau kita tidak dapat memanfaatkan teknologi informatika itu sebagai pemberdayaan kita sendiri. Jadi usaha dari JBN untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya itu akan terganggu dengan hadirnya teknologi informasi. Jadi saya kira ini bisa sebagai salah satu visi, apalagi ini adalah bahagian dari hasil Kongres Kebudayaan. Jadi bagaimana caranya JBN ini itu bisa juga melakukan atau membantu pelaku-pelakunya atau anggota-anggotanya agar tidak tersingkirkan oleh teknologi. Nah, bagaimana nih Pak kira-kira? Ya, itu salah satu misi saya pikir Pak. Gitu ya Pak. Berarti untuk mencegah, pertama kita nggak mungkin mencegah teknologi informasi. Kalau begitu kita harus memberdayakan anggota supaya bisa memanfaatkan teknologi informasi itu untuk kepentingan kesejahteraannya. Ya. Jadi katakanlah misalnya Pak, barangkali Pak Sopian punya produk tertentu yang kemudian dimasukkan ke YouTube. Setidaknya kawan-kawan di JBN itu subscribe semua, tekan like semua sehingga dia ratingnya naik. Misal itu secara sederhana sebenarnya. Yang kalau dalam konteks yang lebih luas, kita barangkali bisa saja memberikan masukan ke Pak Sopian, sebaiknya itu dilakukan seperti ini agar dia lebih sesuai dengan pasar YouTube yang ada saat ini. Nah, jadi kan kita sekarang bisanya itu panggung kita. Kita nggak bisa lagi memanfaatkan panggung tradisional saat ini. Penonton terbatas, semua terbatas, sehingga inilah yang membuat yang menekan kesejahteraan dari anggota JBN itu sendiri. Jadi gimana tuh kira-kira kata-katanya Pak Jalil? Iya Pak. Ya, saya sependapat dengan Pak Amandio ini bahwa teknologi informasi ini harus masuk dalam kegiatan pemajuan kebudayaan. Tapi nilai tradisional dan lokalitas tetap harus muncul. Maka sinergitasnya itu harus ada. Link and match-nya antara lokalitas tradisional dan IT itu tadi, Pak.
Jadi ada bahasanya tadi Pak Amandio bahwa merevitalisasi dan merestorasi itu sudah masuk di situ Pak, kalau saya. Nah, itu dalam kegiatannya kan Pak. Jadi berarti kata Pak Novi tadi sebaiknya ini kita jadikan sebagai salah satu misi. Jadi begitu diturunkan ke bawah sudah muncul jadi revitalisasi dan restorasi tadi kan? Ya. Ya, ada contoh lain yang saya ingat Pak. Kadang-kadang kawan-kawan kita karena tidak mengerti teknologi informasi ini, untuk membuat arsip saja mereka kadang-kadang tidak sempat Pak, tidak ngerti malah. Sekarang kan zamannya udah zaman digital nih. Kadang-kadang untuk ketika diminta arsipnya aja mereka nggak punya. Kenapa? Mereka nggak ngerti mau nyimpan di mana gitu kan. Contoh sebuah pertunjukan mereka aja contohnya. Ketika diminta arsipnya mereka nggak punya, nggak ada arsipnya. Ini kan bagian dari apa yang kita alami sekarang sebenarnya. Dan itu kita nggak bisa lari dari itu kadang-kadang kan. Jadi saya pikir memang mengenai teknologi informasi ini memang harus kita pertajam juga di salah satu visi kita gitu, dalam satu misi kita gitu. Itu loh Pak Aman. Ya, jadi berarti kan kita bisa menjadi jawaban dari persoalan kebudayaan secara nasional, bahwa kita bisa membantu anggota menyelamatkan dari disrupsi teknologi informasi itu, Pak. Nah, ya, cocok gitu, Pak. Oke. Berarti ini mungkin bisa jadi salah satu misi ya, Pak? Bisa, salah satu misi, ya. Salah satu misi, Pak, ya. Mungkin sekali lagi bahasanya jangan terlalu tinggi, Pak. Ya, betul, Karena Pak. saya khawatir nanti kawan-kawan semua juga nggak semuanya yang punya apa tinggi gitu kan, bahasanya bahasa nggak lebih apa aja gitu. Jadi gini menurut saya nih Pak ya, Pak Amandio, memang kita nih harus mengikuti sekarang perkembangan teknologi, makanya ada yang saya sampaikan. Kalau sekarang kan sistemnya digitalisasi semua Pak ya. Ya. Disinilah salah satu tujuan daripada pemajuan kebudayaan. Kalau kebudayaan ini kita tetap bertahan, ini seperti yang saya diskusikan dengan Pak Erwin, artinya tidak ada upaya pemajuan ya kan. Kita bertahan di situ, artinya kita tetap mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Betul apa yang seperti disampaikan Pak Aman tadi. Kalau sekarang orang lagi musim-musimnya pakai gadget segala macam, ya bagaimana kita nanti kebudayaan itu kita masuk ke ranah itu juga. Jadi kita juga harus menguasai teknologi, itu yang menurut pendapat saya. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aman. Berarti kita fleksibel aja lah mengikuti. Ya. Tapi jangan lupa apa yang dikatakan oleh Pak Jalil itu penting. Betul. Teknologi informasi itu alat kita, tapi yang kita tampilkan tetap tradisi. Tetap tradisi, betul Pak. Itu yang betul. Lokal dan tradisi kita nggak boleh hilang. Silakan Pak. Iya, kalau saya punya tawaran redaksi kira-kira seperti ini Pak. Saya sudah share juga di chat. Terwujudnya insan pelaku kebudayaan yang mampu merevitalisasi, mereptriasi. Pelan-pelan. Ada di chat Pak, ada di chat. Sedang cari di chatnya nih. Ini sekarang saya nggak bisa lihat chat Pak. Dan merestorasi objek pemajuan kebudayaan berlandaskan nilai lokalitas dan digitalisasi. Kira-kira seperti itu Pak. Itu redaksi usulan saya sedang coba cari chatnya nih Pak. Saya udah ketemu chatnya di tempat saya nih. Terwujudnya insan pelaku kebudayaan yang mampu merevitalisasi, mereplikasi, dan merestorasi objek kemajuan kebudayaan berlandaskan nilai lokalitas dan iptek, Pak ya. Ini usul dari iptek atau digitalisasi boleh Pak? Digitalisasi. Lebih bagus di ipteknya aja. Oh siap Pak. Oh ini chat. Oke. Ini bukan di copy saja Pak Amandio masuk di draft ini. Sekarang saya sedang nggak bisa lihat chat nih Pak. Nggak tahu apa yang terjadi. Sebentar saya coba kontrol. Tapi sebelum kita, ini sudah ke visi misi Pak ya, kita semua Pak ya. Visi misi. Ini yang diusulkan oleh Pak Jalil ini visi ya, seperti yang tadi terwujudnya insan pelaku kebudayaan yang mampu merevitalisasi. Itu visi Pak, visi besar. Visi Pak ya. Nah kita sebetulnya harus menegaskan apa definisi dari visi dan misi ini Pak. Gitu. Ini yang mungkin bapak-bapak mungkin bisa. Artinya visi ini seperti apa, dan misinya seperti apa. Karena saya melihat kalau visi itu lebih ke arah apa yang akan kita capai Pak ya, visi.
karena ke depan apa misalnya. Ini yang saya diskusikan dengan staf ahli saya Pak Doan Riyadi. Terus misi ini apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu? Jadi begitu. Betul. Iya. Betul, Pak. Artinya kalau target itu kita tidak perlu panjang misalnya kan. Nah ini bicara soal masalah waktu saya rasa. Waktunya misalnya sampai berapa tahun itu target yang akan kita capai. Tahun 2024 misalnya. Ini sudah pelaku seni budaya, pelaku kebudayaan ini sudah sejahtera misalnya begitu ya kan. Mungkin dalam bayangan-bayangan itu saya rasa di visi ini nanti setelah kita dapat visinya barulah kita menjabarkan misinya. Itu apa yang akan kita lakukan itu. Saya rasa itu dari saya. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak. Saya sepakat dengan visi yang ditawarkan sama Pak Jalil. Pak Jalil. Tapi IPTEK ini sebenarnya ada bahasa tersendiri di kebudayaan itu. Saya sedang coba ingat apa bahasanya. Tapi saya sepakat dengan ini artinya visi yang ditawarkan oleh Pak Jalil ini, inilah dia memang persoalan kebudayaan saat ini. Jadi JPN itu mau mewujudkan ini. Dalam langkahnya apa, nanti ada langkah misi, kemudian dari langkah misi muncullah dia ke langkah tujuan. Tujuan untuk kita mencapai misi dan visi itu tadi. Jadi baliknya ke sana lagi dia. Jadi saya kira ini, saya sepakat ini. Kalau visi itu memang mimpi besar, Pak. Barangkali tidak bisa kita capai secara sempurna, tapi itu mimpi besarnya. Gimana tuh Pak Sofian? Untuk visi yang ditawarkan Pak Jalil? Saya rasa ini masih terwujudnya insan pelaku budaya yang mampu mereplikasi, investasi, melanjutkan. Karena visi ini saya menurut saya ini ada dua, Pak, ya. Ada yang keluar, ada yang ke dalam. Kalau ini lebih arahnya ke dalam ya kayaknya, visinya ini ke dalam organisasi sendiri. Karena yang keluar ini menjadi tujuan visi kita ke luar. Ke internal ya. Ini lebih ke internal ya. Nah kita harus memilih yang mana visi yang kita pilih, apakah yang keluar atau yang ke dalam. Ini visi ke dalam bagus itu. Ini kalau pendapat saya, insan pelaku kebudayaan ini adalah objeknya. Artinya yang mau kita bereskan itu adalah pelaku budayanya. Itu yang mau kita selesaikan lewat organisasi ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui revitalisasi, repatriasi, dan restorasi. Ini caranya. Apa yang dilakukan itu adalah objek pemajuan kebudayaannya. Dengan catatan tidak boleh lepas dari nilai-nilai tradisi dan ilmu pengetahuan saat ini. Saya kira begitu. Saya sepakat ini, Pak. Tapi gimana pendapat Pak Nopi, Pak? Atau kita buat mimpi dulu malam ini, Pak? Kalau saya, Pak, kita tampung saja dulu ini, sembari nanti kita coba carikan lagi bahasa yang kira-kira merangkum visi ke dalam dan visi keluar seperti yang diinginkan Pak Ketua Umum tadi. Betul, Pak. Karena yang coba saya ingin apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi ini bahwa kebudayaan kita ini bukan hanya konsumsi bangsa Indonesia saja. Kita maunya go internasional. Jadi harus ada keluar dan ke dalamnya ini. Nah, ini yang kita mau ramu ini, carikan kata yang kira-kira 1, 2, 3 baris ini itu sudah merangkum apa yang visi ke dalam organisasi dan keluar organisasi itu tadi yang disampaikan Pak Ketua Umum. Berarti ini tinggal kita cari yang keluarnya ya, Pak? Siap, bisa dikolaborasikan masuk di redaksi ini nanti. Ditambahkan aja kata-katanya kemana, Pak? Ya, misal, Pak. Untuk bisa go internasional misalnya kan? Di ujung lokalitas dan IPTEK ini, kita tambahkan aja kata-katanya. Bentar, Pak ya. Ini saya coba, Pak ya. Atau yang tadi Pak Mandio, bahasa yang di kebudayaan tentang apa ini? Tentang IPTEK itu apa sih? Digitalisasi atau apa Pak Mandio?
Teknologi informasi ya Pak? Gitu. Tapi IPTEK udah betul Pak. Masuk itu Pak IPTEK Pak. Ya. Dalam teknologi informasi itu masuk dalam IPTEK dia. Tapi kata-kata berlandaskan IPTEK rasanya apa tepat itu Pak? Apa tidak didukung IPTEK gitu? Atau berlandaskan nilai tradisi lokal. Dengan dukungan IPTEK ya, dengan dukungan IPTEK lebih tepat kayaknya. Ya betul. Ini kalau ini coba ya Pak, kalau misalnya nggak setuju kita balik nanti, gitu Pak. Iya, iya. Nah, ditambah di belakang IPTEK-nya untuk bisa go internasional misalnya. Atau untuk jaya di negeri sendiri dan berjaya di tingkat internasional misalnya. Atau saya tawarkan begini Pak lagi. Terwujudnya insan pelaku kebudayaan berwawasan global. Nah, berarti dia sudah go itu. Nah, itu sudah keluar. Sekarang ke dalam yang mampu merevitalisasi tadi. Itu sudah masuk ke Undang-Undang Nomor 5 tadi. Boleh juga. Cuma yang berlandaskan kelokalan agak Kurang apa kena ya Pak? bahasanya? Agak Kurang aneh ya. bahasanya. Sebentar saya coba Kalau copy yang Berlandaskan nilai-nilai lokal gimana? bisa nilai-nilai lokal bisa atau nilai-nilai tradisi bisa. saya coba ambil bahasa undang-undang ya Pak. Siap Pak. Ini bahasa undang-undang Pak. Pemajuan kebudayaan berazaskan toleransi itu semua. Ini bahasa undang-undangnya. Jadi yang kelokalan ini tadi sebenarnya asalnya dari sini atau gimana nih Pak? Ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Nilai lokal mungkin lebih bagus Pak. Nilai-nilai lokal Pak ya? Ya. Ya, ini mungkin lebih apa? Bisakah kira-kira visi itu Pak lebih disederhanakan lagi, ya kan? Dalam bahasa-bahasa yang agar mudah dicerna, dimengerti oleh yang lain. Mungkin kalau kita ini tidak jadi masalah, tapi dari yang lain. Tapi dari sisi manfaat, dilihat nanti orang pasti melihat apa sih manfaatnya di JBN ini kan? Mereka bergabung di JBN nanti. Jangan sampai ini jadi pertanyaan apa sih minta penjelasan lagi kan kita sendiri yang repot untuk menjelaskan. Lebih simpel, lebih sederhana, bahasanya juga dimengerti. Dan kita harus ada ulangan lagi nih, kayaknya nih. Ya kan persoalan kita kan sebenarnya salah satu persoalan dasar saat ini bagi para pelaku kebudayaan itu kan tidak berdaya Pak. Betul. Jadi
kita pingin supaya para pelaku kebudayaan ini bisa lebih sejahtera. Caranya macam mana? Itu dia tadi, salah satunya adalah melakukan revitalisasi. Revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali semua yang ada dari potensi-potensi diri itu diperkuat, lebih diteguhkan lagi, sehingga apa yang lemah di dalam para pelaku budaya ini bisa menjadi lebih kuat. Ini dari kata merevitalisasi. Kalau repatriasi ini, sebenarnya repatriasi ini lebih ke memanggil kembali, Pak. Jadi seperti misalnya kita punya tenaga ahli di luar negeri, itu kita panggil kembali kemari, itu namanya repatriasi. Atau kan pernah ada pemain bola, Pak, repritasi itu. Nah, itu dia maksudnya, dia ngambil pemain luar supaya pemain dalam bagus. Nah, kita sendiri sebenarnya banyak tokoh-tokoh budaya kita yang sudah lepas dari jalur budaya. Itu yang kita panggil kembali. Kemudian, kalau yang restorasi itu kita memperbaiki kembali. Nah, jadi saya kira ini sebenarnya sudah cukup simpel sih sebenarnya, walaupun ya barangkali kata-katanya asing bagi kita, Pak. Nah, saya memahami apa yang dimaksud oleh kawan-kawan, bapak-bapak. Visi ini bukan hanya untuk kita ke dalam ya kan, tetapi harus dipahami juga dari pemerintah. Apa yang menjadi program kita, visi-misi kita ini bisa diperhatikan, jadi perhatian pemerintah. Rasa ini mungkin tujuan dari kita membuat bahasa. Mungkin itu di misi nanti itu Pak Sofyan, kalau saya pikir. Saya pikir visi kita memang harus seperti ini, tapi penjelasannya, penjabarannya ada di misi gitu. Di misi gitu, Pak ya. Iya. Kalau visi visi itu apa yang kita lakukan untuk mencapai visi, Pak? Iya, untuk mencapai visi itu penjelasannya di misi. Di misi gitu ya. Iya. Boleh, berarti nanti perlu uraian-uraian lagi untuk mencapai ini, Pak ya. Gitu, pada misinya gitu. Ini kan visi baru, Pak. Bagaimana Bapak-bapak lain? Ya, betul, Pak. Jadi nanti untuk mencapai visi besar kita ini, langkah-langkah itu kita jabarkan secara detail dan komprehensif di misi, Pak. Misi, betul. Jabarannya di misi, Pak ya. Iya. Jadi dia lebih detail, lebih komprehensif, dan kalau bisa dia sudah menunjuk satu hal yang ingin kita capai di situ. Tapi dia poin per poin. Betul. Baik. Misinya bisa saja 1 sampai 7, 1 sampai berapa gitu kan. Artinya kalau memang visinya sudah semangat ini, Pak, ya mungkin ini draft, Pak, draft. Tidak perlu digoreng lagi saya rasa, Pak ya. Visinya ini kita sepakati aja sama-sama kalau memang sudah menjadi kesepakatan kita, bagus. Ya, jadi misinya aja yang kita perjelas lagi. Ya betul. Jadi ini apa maksud kita dengan kalimat yang ada di visi ini? Inilah yang kita jelaskan di Mukadimah, Pak. Oh, di Mukadimah. Jadi di Mukadimah misalnya, siapa sih yang kita maksud dengan insan pelaku kebudayaan ini? Apa arti dari berwawasan global? Ini satu persatu itu kita perjelas di Mukadimah itu. Sehingga pada saat orang membaca Mukadimah itu, semua arti dari visi yang kita sampaikan ini orang bisa paham. Pak Dio, Pak Mandio, saya usulnya begini ya. Pertama mungkin kalau dari sisi waktu, kayaknya saya kasihan sama Pak Jalil ini ya. Sekarang udah jam 12 di sana kan. Iya, Pak. Saya usulnya gini. Bagaimana kalau untuk malam ini kita cukupkan di sini, dalam arti kata kita kemudian mengunyah-ngunyah juga di rumah masing-masing. Tapi kemudian konsep ADRT yang ada sama kita bersama-sama ini, mungkin kalau bisa coba Pak Dio yang membuatnya kembali dengan menyamakannya dengan Undang-Undang Nomor 5 itu. Kemudian nanti kita bahas lagi sama-sama gitu kan. Karena konsep yang ada sekarang kan baru konsep dari Pak Redo. Kebetulan nggak hadir lagi Pak Redonya. Enggak. Kita bukan berarti mengabaikan apa yang sudah dibuat Pak Redo, bukan begitu.
Karena kan dengan visi yang sudah ada sekarang, seperti kata Pak Dio tadi, kita kan mau membawakannya ke Mukadimah. Tentu ini perlu direvisi. Bahasa di Mukadimah yang sudah ada sekarang, tentu perlu direvisi untuk disesuaikan dengan visi dan misi yang kita bawa. Kan itu. Nah, bagaimana kalau kita berikan pula kepercayaan kepada Pak Amandio untuk merevisi ini, nanti kita bicarakan lagi bersama-sama gitu kan. Ini di Makassar udah jam 12 saya pikir nih. Itu Pak Sopian aja itu lematnya udah tinggal 5 watt itu Pak. Kalau saya sih nggak masalah Pak, sampai jam berapa itu tergantung Bapak. Kalau untuk saya Pak, ya. Karena Pak Amandio sudah paham dan sudah jeliwet ini bahasanya teman-teman Jawa ini di PC, maka kita percayakan Pak Amandio ini untuk menyusun Mukadimah lewat PC ini. Kemudian untuk misinya kita percayakan kepada Pak Ketua Umum, Pak Sekretaris Jenderal, dan teman-teman yang lain untuk menyusun maksimal 9 langkah menuju PC itu. Kalau misalnya kita ini udah ngitung dia 9 nih. Misalnya kita punya 9 langkah menuju visi itu, maka mari kita susun sama-sama di pertemuan selanjutnya, kita ajukan sama-sama. Kalau ada yang bisa dikelopkan, digabung. Kalau sudah dinyatakan 9 itu yang paling ideal menuju visi, ya itu saja. Ya. Supaya lebih sederhana kita punya langkah-langkah taktis ke depan ini, karena kita masih banyak yang mau dibahas ke bawah ini. Masih ada 20-30 pasal ini. Nggak selesai 1-2 hari kayaknya nggak selesai. Ya, oke. Jadi begini Pak. Oke, saya sepakat Pak. Saya akan coba susun kembali Mukadimah berdasarkan visi. Kemudian nanti ini untuk pegangan kita sama-sama, file yang sudah kita rombak-rombak ini akan saya share, akan saya bagi. Tujuannya kalau terjadi sesuatu dengan file saya, ada cadangan di kawan-kawan yang lain. Supaya kita semua punya ini keamanan file saja ini. Boleh. Ya, oke. Nah, jadi Bapak-bapak, Pak Amandio ya, Pak Jalil dan Pak Novi, mungkin nanti kalau untuk merumuskan lagi Pak, ini memang apakah cukup kita orang berapa ini? Kita bawa aja lagi ke apa Pak, ke Zoom seperti sekarang. Ya tergantung siapa yang bisa lagi gitu kan. Mungkin ada yang perlu dilibatkan dari anggota lain atau bagaimana nih menurut pendapat Bapak? Saya pikir kalau kita ada dipercayakan pengurus, biar kita pengurus saja yang menggarap dulu Pak gitu kan. Iya. Yang dimaksud tadi ini jangan sampai ini bola liar. Kalau dibawa keluar ini nggak selesai satu pasal ini. Ya kalau dibawa rame-rame bisa nggak selesai Pak. Karena kita pengurus ini kan udah representasi dari anggota. Ya, saya sudah melihat ini kualitasnya Pak Amandio ya kan untuk ini. Saya yang beruntung Pak. Ini Pak ya Pak Jalil ya. Ya pengawas yang beruntung. Saya siap membantu dari segi bahasa saja Pak. Ya. Tapi memang Pak Jalil mantap bahasanya Pak. Ya. Ini saya sekarang di pesan itu Pak, di chat itu saya udah kirim draft yang kita bicarakan tadi. Tapi ini sedang terkirim itu Pak. Supaya bisa nanti setiap kita menyimpan kalau terjadi sesuatu dengan komputer saya ini selamat gitu Pak. Karena kita susah Pak balik ini untuk dapat kata-kata visi yang seperti Pak Jalil buat ini belum tentu besok bisa dia buat lagi nih Pak. Betul. Kebetulan saja malam ini saya lagi press Pak. Apa karena suami Bu Dewi tadi pergi ya Pak? Ya, tapi nanti rekamannya kan ada apa nih Pak? Saya buat rekaman ya. Aduh, hapus yang bagian tadi itu Pak ya. Nanti saya buat rekaman hasil diskusi kita malam ini tentang ADR. Nanti mungkin saya sampaikan di grup aja Pak ya, grup DPP biar yang lain juga paham bagaimana ketatnya pembahasan kita malam ini.
per pasal di dalam ADART ini, ya kan? Ya. Inilah orang-orang yang Udah. betul-betul mau membangun JBN, bagaimana JBN ini bisa betul-betul. Mungkin Pak Mandio, kalau enggak di-share ke Japri aja Pak. Kita kan cuma berempat ini. Oh iya, oke. Ini tapi sebenarnya Aman di-share di Japri aja Pak. Oke Pak. Ya. Tapi Pak Jalil apa ya anunya namanya dia tuh Pak di WA? Kebetulan saya pakai WA istri nih Pak, karena tadi saya punya jaringan lalu. itu HP-nya Pak Jalil belum lunas itu namanya Pak. Pak Jalil apa nama WA-nya Pak? Nomor WA saya Pak yang tetap yang di grup itu, yang di grup DP. Enggak, namanya aja Pak. Namanya Jalil, apa? Pak. Abdul Jalil Matewaka Pak. Oh, Iya. Abdul Jalil ya Pak. Oke Pak. Oke. Baik, Bapak-bapak Nanti akan ya. saya share di WA. Nanti Pak Mandio sambil merevisi, kami juga sambil mempelajari juga yang menjadi bahasa kita malam ini. Nah, tapi sebelum kita adakan rapat, apa namanya untuk rapat selanjutnya ini kita sampaikan masing-masing pemikiran dari kita. Tapi Pak Mandio nih kayaknya yang paling berat tugasnya untuk merevisi ini nih kayak sampai habis berapa pasal semuanya Bu. Pokoknya Mbak Dewi jangan sampai nggak hadir. Ya. Oh itu penyemangat biar nggak ngantuk tadi Pak ya. Bu Herman apa? Masih ada di samping? Ada nih. Hadir. Masih ya. Untung Hadir Pak Sofian. ya pantas masih semangat. Kenal. Oh masih semangat dong. Kalau Pak Novi masih semangat, ada yang di samping. Oh. Ngiri ya. Jadi mungkin itu aja dulu malam ini Pak ya. Kasihan juga. Nggak apa-apa, yang nggak apa-apa. dikerjakan besok. Kalau di sini masih jam 23, jam 11 lewat 10 menit Pak. Belum sampai jam 12 juga. Ya. Sama aja dengan waktu di Makassar Pak ya. Betul. Lebih Pak, lebih sama. Ya. Dan itu artinya kita udah 2 jam 10 menit loh Pak. Iya. Betul Pak. Gak apa-apa Pak. Jadi 3 jam malah lagi kan. 3 jam 10 menit kita bicara loh. ya. Cuma enak Pak ya. Yang Paling kita baru sampai ke pasal 10 baru. Kalau yang lain tuh kayaknya Pak, mungkin nggak terlalu banyak pembahasan, lebih ke arah fungsi daripada JPN dan visi-misinya. Tadi kan sudah ada tugas, sudah kita bahas semua. Kalau yang lain-lain tuh kayaknya ngikut aja sudah. Ya. sudah. Tapi yang terpenting besok saya pikir Pak Redo yang terpenting bisa ikut satu Pak. Paling nanti yang perlu lebih ketat, ini nanti tentang aturan-aturan kita di dalam organisasi ini yang penting, ya kan? Ini yang perlu dibahas dulu. Karena ini yang paling rawan nanti kalau aturan tidak kita buat, ini yang paling rawan akan menjadi konflik internal. Ini yang paling berbahaya. Konflik internal ini yang paling berbahaya, Tera. Oke, nanti menyangkut soal finansial, ya kan? Kita bisa ke sana. Nah, ini perlu dibuat. Ini Pak Sofian. Nih, belum tidur nih. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, kalian ini Pak Aman masih host ya? Masih nyimpan file. Suara tidak ada. Nyimpan file Pak ya? Ya. Saya pikir nggak apa-apa Pak Sofian ditutup aja. Oh gitu. Nah, Salam dari Makassar. penutupan dari ketua dulu. Oke, makasih Mau agak Bapak-bapak. ngeri, Pak. Mau agak ngeri, Pak. Iya, agak tarik. Ada Bapak Deking Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak ya kehadiran Bapak-bapak Oke. Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, yuk. Assalamualaikum. Tentang anggaran dasar rumah tangga, kita akan berjumpa kembali nanti di lain waktu, lain kesempatan. Mungkin tidak lama lagi akan segera kita adakan kembali Zoom meeting semacam ini. Semoga nanti kita sudah menemukan apa yang kira-kira menjadi bisa kita finalkan Pak ya di ADRT. Nggak apa-apa Pak, merokok aja. Kita sekarang tiga-tiganya perokok kok. Aman. Saya video sengaja saya matikan kadang-kadang karena ngerokoknya itu. Ya, ini Iya. Pak Anu sudah permisi ya kayaknya nih ya Pak Jalil ya. Tinggal kita Udah. Kayaknya udah ngantuk dia tuh Pak. Yang tinggal perokok aja tiga-tiga ini. Oke, langsung saya tutup Pak ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau dilanjutkan, Pak. Ngobrol sedikit-sedikit boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan mau ada disampaikan apa namanya, mau